Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu UMKM di Pamekasan yang tetap berjalan meskipun berada di tengah pandemi COVID-19. Dan pembahasannya meliputi analisis SWOT dari bisnis ini sendiri dan strategi yang diambil oleh si pemilik untuk mempertahankan bisnis ini supaya tetap berjalan meskipun berada di tengah pandemi COVID-19. So, buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana. Mak Pohong gurih di luar, empuk di dalam. Jadi bisnis ini adalah bisnis di bidang kuliner dan produknya berupa makanan siap saji yang terbuat dari singkong pilihan dan tanpa campuran bahan kimia apapun. Nama dari produk ini adalah Mak Pohong. Bisnis Mak Pohong ini berdiri sekitar 3 bulan yang lalu dan yang melatar belakangi berdirinya bisnis Mak Pohong ini adalah karena untuk mengatasi kelumpuhan ekonomi yang disebabkan karena meluasnya wabah virus corona atau COVID-19 dan karena adanya kebijakan lockdown. Selain itu, bisnis ini untuk memenuhi kebutuhan permintaan konsumen terhadap makanan siap saji dan camilan. Pemilik bisnis Mak Pohong ini bernama Ibu Sinta, dan untuk lokasi usaha ini di rumah Ibu Sinta dan belum mempunyai outlet. Jadi bertempat di Dusun Pulung, Desa Tampung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Oke, di sini saya akan membahas analisis SWOT terlebih dahulu. Jadi apa sih analisis SWOT tersebut? Oke, analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan yang strategis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dari suatu perusahaan. Oke, pasti kalian akan bertanya-tanya tentang apa sih manfaat dari analisis SWOT sendiri. Oke, jadi analisis SWOT ini bermanfaat untuk mengetahui aspek-aspek penting yang ada di dalam perusahaan sendiri. Jadi apa sih aspek penting dari suatu kelemahan, suatu kekuatan, peluang, serta ancaman dari suatu perusahaan. Dan aspek-aspek pentingnya akan saya bahas satu-satu, mulai dari kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Oke guys, biar kalian tidak bingung dalam masalah analisis SWOT ini, jadi dalam analisis SWOT dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari dalam perusahaan sendiri, yaitu faktor kekuatan dan kelemahan. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang dipengaruhi oleh luar perusahaan seperti ancaman dan peluang, kayak gitu. Oke guys, yang akan saya bahas pertama yaitu faktor internal, dimulai dari kekuatan dari bisnis ini. Apa sih kekuatan dari bisnis ini agar tetap berjalan dan meroket di tengah pandemi COVID-19 ini? Jadi, yang pertama yaitu bahan baku mudah didapat. Dan alasan Ibu Sinta ini memilih bahan baku dari singkong yaitu karena di pasar-pasar Pamekasan khususnya itu masih banyak penjual yang menjual singkong Jawa. Kenapa sih Ibu Sinta ini memilih singkong Jawa? Karena singkong Jawa itu teksturnya sangat empuk dan sangat renyah, kayak gitu guys. Dan yang kedua yaitu dalam segi modal. Untuk dalam segi modalnya sendiri yaitu masih terjangkau dan tidak sulit untuk mendirikan bisnis ini, jadi itu menjadi kekuatan dari bisnis ini. Dan yang ketiga yaitu nilai tambah dari bisnis ini, yaitu sangat bervariasi karena di sini banyak variasi yang ditawarkan oleh Ibu Sinta. Di antaranya yaitu frozen pohong, pohong goreng, pastel, jemblem, ada yang terbaru yaitu es krim pohong dan coklat pohong, kayak gitu guys. Oke,
Jadi kekuatan yang keempat yaitu dalam segi pemasaran. Jadi Ibu Sinta ini memasarkan produk Mak Pohong ini secara offline dan online. Untuk offline itu masih terbilang masyarakat sekitar yang memesan secara offline karena bisa didatangi ke rumah langsung. Dan secara online itu Ibu Sinta menyebarkan pamflet di story WA, IG, Facebook dan lain-lain, serta Ibu Sinta juga menyediakan di GoFood delivery kayak gitu guys. Jadi memudahkan kita untuk memesan. Oke, jadi faktor internal yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Dan untuk kelemahan dari bisnis Mak Pohong ini adalah yang pertama karena pengelolaan keuangan itu masih sederhana, dan yang kedua tenaga kerja itu masih sedikit karena hanya mengandalkan tenaga kerja keluarga saja dan sanak familinya. Jadi itu masih kekurangan karena melihat banyaknya pesanan dari konsumen kayak gitu. Jadi yang ketiga, kelemahan yang ketiga yaitu belum ada outlet, akan tetapi rencananya akan membuka outlet. Oke guys, kita lanjut ke faktor eksternalnya yaitu opportunity atau peluang. Dan peluangnya yaitu karena sedikit pesaing, ya meskipun ada, yaitu pesaingnya berada di pasar dan secara offline kayak gitu. Oke, jadi untuk threat atau ancaman dari bisnis ini yaitu dikhawatirkan harga singkong akan terus meningkat. Jadi itu menjadi ancaman dari bisnis ini. Oke guys, jadi pembahasan yang kedua yaitu strategi si pemilik bisnis Mak Pohong ini dalam mempertahankan bisnisnya agar tetap berjalan meskipun berada di tengah pandemi COVID-19. Dan apa saja sih strateginya? Yaitu yang pertama, Ibu Sinta ini melakukan berbagai macam olahan untuk menghindari kebosanan konsumen. Dan Ibu Sinta ini mempertahankan kualitas dari produknya serta rasanya untuk mempertahankan minat pelanggannya. Oke, untuk strategi yang kedua yaitu dalam segi pemasarannya, selain menyediakan offline, Ibu Sinta juga menyediakan online. Dan onlinenya di sini Ibu Sinta kan sudah menyediakan produknya di GoFood. Jadi teman-teman yang ingin memesan Mak Pohong ini bisa di GoFood langsung. Oke, untuk strategi yang kedua yaitu dalam segi pemasarannya, selain menyediakan offline, Ibu Sinta juga menyediakan online. Dan onlinenya di sini Ibu Sinta kan sudah menyediakan produknya di GoFood. Jadi teman-teman yang ingin memesan Mak Pohong ini bisa di GoFood langsung. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.